Sang Peri dan Pangeran. Alkisah, terdapat sebuah istana yang mempesona dan berkilauan, dipenuhi dengan karya seni langka, lampu kristal, lampu-lampu dengan cahaya lembut, aula marmer, dan pahatan-pahatan yang terindah. Istana itu menawarkan semua kenyamanan dan kemewahan, serta pemandangan indah untuk dilihat. Duduk di singgasana bludru seorang ratu peri. Saat ini, peri tercantik di kerajaan ini, Citraleka, sedang menghadap peri. Rambutnya bersinar seperti emas, matanya besar, penuh ekspresi, juga pipinya tampak kemerahan. Dia adalah lambang kecantikan duniawi. Tidak hanya itu, dia juga berhati murni, jujur, baik hati, dan dermawan. Wajar saja jika Citraleka begitu dicintai oleh semua orang di istana. Ibunda Ratu, apakah ibu memanggilku? Ya, benar sekali. Bagaimana kesehatanmu saat ini, Citraleka? Aku sudah pulih sempurna, Ibu. Aku sehat sekarang. Aku sudah bisa bernyanyi dan menari kembali. Aku juga sudah bisa terbang di udara lagi. Itu kabar yang bagus, Citraleka. Ibu mengkhawatirkanmu, tapi Ibu yakin kamu baik-baik saja sekarang. Mendengar percakapan ratu bersama Citraleka, seorang peri lain bernama Citra merasa iri. Dia cemburu pada Citraleka sejak kecil. Ratu peri lalu berkata kepada Citraleka, Citraleka, pergi dan bersenang-senanglah. Akhirnya Citraleka berjalan-jalan di taman bersama teman-temannya yang lain. Seekor burung merak yang menakjubkan membentangkan bulu dan memperlihatkan tariannya yang menawan di hadapan mereka. Citraleka sangat gembira dan mengikutinya. Kupu-kupu berwarna-warni melayang di sekelilingnya dan mencium pipi juga kepalanya. Tunas mekar menjadi bunga di sekelilingnya. Alam tampak hidup dan bahagia di sekitarnya. Citra menyaksikan semua ini dari kejauhan dan menjadi sangat iri. Citraleka lalu menghadap Ratu Peri di istananya sekali lagi. Kali ini dia punya satu permintaan. Ibunda Ratu, jika Ibu Ratu memperbolehkan, izinkanlah aku turun ke bumi sebentar. Aku ingin membantu penduduk bumi. Itu pemikiran yang mulia. Kau begitu murah hati, Citraleka. Doaku dan restuku menyertai perjalananmu. Jika kamu dalam masalah, pikirkan saja aku. Aku akan datang untuk menolongmu. Ibunda Ratu, aku juga ingin turun ke bumi. Apa yang akan kau lakukan di sana? Aku akan membantu Citraleka. Baiklah kalau begitu, pergilah bersamanya. Citraleka dan Citra mengucapkan selamat tinggal kepada Ratu dan terbang menuju bumi. Mereka mendarat di sebuah desa kecil. Citra memandangi sebuah gubuk kecil lalu mengangkat alisnya dengan merasa jijik. Citraleka, kenapa kamu membawaku ke tempat kumuh seperti ini? Ini seperti reruntuhan. Lihat mereka semua, miskin, sakit-sakitan, dan tertindas. Ada orang yang baik dan jujur di sini. Orang miskin pun memiliki hati yang murni. Lalu Citraleka mengayunkan tongkat bintangnya sambil berkata, Semoga semua permasalahan mereka berlalu. Pakaian yang indah-indah tiba-tiba muncul di tubuh orang-orang tua, muda, dan anak-anak. Mereka terkejut dan saling berpandangan. Seorang anak mulai berbicara dan berkata, Ini sebuah keajaiban. Lihatlah, orang-orang pada pakai baju yang bagus-bagus. Ya Tuhan, apakah ini sebuah keajaiban? Belas kasih-Mu sungguh tak terbatas ya Tuhan. Citraleka tersenyum puas, sementara Citra merasa kesal. Tampak seorang lelaki miskin membawa seikat besar kayu di atas kepalanya. Citraleka meringankan bebannya dengan kekuatan sihirnya. Pria itu tampak lega dan bahagia lalu terus melanjutkan perjalanannya. Dengan bantuan tongkat ajaibnya, Citraleka pun memenuhi rumah penduduk desa dengan persediaan makanan. Kemudian kedua peri itu terbang menuju hutan. Ketika mereka terbang di atas hutan, mereka melihat seorang pemuda tampan sedang dililit oleh ular sanca yang ingin mencekiknya sampai mati. Citra, ayo kita pergi menolongnya. Dan dengan keajaiban tongkat bintangnya,
Citraleka berhasil melepaskan pemuda itu dari cengkraman ular sanca. Dia berdiri dan menghela napas lega. Dia melihat lurus ke depan dan melihat Citraleka tersenyum kepadanya. Dia terpikat oleh kecantikan peri muda itu. Lalu, pemuda itu menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Citraleka. Wahai peri kahyangan, terima kasih kau telah membantuku dengan menyelamatkan hidupku. Siapa namamu? Namaku Citrafir. Lalu siapa namamu? Namaku Citraleka. Aku tinggal di kerajaan peri. Ceritakanlah pada kami tentang dirimu. Aku adalah pangeran kerajaan ini, tapi aku berkeliaran ke sana kemari seperti gelandangan. Beberapa tahun yang lalu, seorang penyihir jahat menangkap orang tuaku dan memenjarakan mereka di sebuah gua. Dia yang memerintah kerajaanku sekarang. Setelah mendengar perkataan sang pangeran, Citraleka merasa sangat terganggu. Dia lalu berkata kepada pangeran, Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Citraleka segera mengambil tongkat ajaibnya dan membangun sebuah istana kecil lengkap dengan isinya untuk sang pangeran. Pangeran yang baik, tinggallah dengan nyaman di istana ini sampai kita tahu langkah apa yang harus kita ambil. Mereka bertiga kemudian tinggal di istana itu. Citra mulai menaruh hati kepada sang pangeran. Citraleka menganggap sang pangeran baik hati dan jujur. Ketika Citra melihat mereka berbicara bersama, dia merasa marah. Dia tidak bisa mengendalikan pikiran dan perasaan iri di hatinya. Dia membenci ketulusan Citraleka dan sikapnya yang terlihat sok suci. Citra begitu egois dan tidak bisa melihat segala sesuatunya secara jernih. Dalam benaknya, Citra bersumpah untuk menghancurkan Citraleka demi kepuasan hatinya sendiri. Dia merasa harus menjadikan sang pangeran miliknya dengan cara apapun. Di sisi lain, pangeran sangat setia kepada Citraleka. Suatu hari, Citra mengambil tongkat sihirnya dan membakar kedua sayap Citraleka. Citraleka sangat terkejut dan hatinya begitu hancur. Citra, apa yang sudah kamu lakukan? Mengapa kamu tega melakukan ini padaku? Pangeran berlari ke arah mereka dan bertanya kepada Citra. Kenapa kau lakukan itu? Yang kau lakukan itu sungguh sangat jahat. Citra tidak suka cara pangeran berbicara kepadanya. Tapi dia pun tidak ingin mencelakai pangeran. Sekarang bagaimana kita akan melawan penyihir iblis? Citraleka segera teringat pada Ratu Peri. Dia menghubungi Ratu melalui pikirannya. Ratu Peri pun muncul di hadapan mereka. Saat melihat kondisi Citraleka, Ratu merasa terpukul. Dia menatap Citra dengan wajah marah. Kau akan dihukum karena perbuatanmu. Citra menundukkan kepalanya karena malu. Citraleka lalu memberitahu Ratu Peri tentang pangeran dan penyihir iblis. Ratu Peri kemudian menggunakan kekuatannya untuk menumbuhkan sepasang sayap baru bagi Citraleka. Citraleka merasa senang sekali. Ratu Peri bersama Citraleka, Citra dan pangeran pergi menemui penyihir iblis. Penyihir iblis melihat ketiga peri itu dan mulai tertawa terbahak-bahak. Lihat siapa yang datang mengunjungiku. Apakah kalian siap menjadi budak-budakku? Setelah mengatakan itu, dia melepaskan sihirnya kepada para peri. Tetapi Ratu Peri dan Citraleka bersatu dan melawannya bersama, membuat kekuatan sang penyihir tidak berakibat apa-apa. Setiap kali sihirnya gagal, awan asap akan muncul tertiup angin. Penyihir itu mulai berteriak, goyah, kehilangan nafas, menjadi semakin lemah. Ratu Peri mengambil tongkat ajaibnya dan mengangkat penyihir iblis ke udara. Penyihir itu mengepakkan tangan dan kakinya. Citraleka lalu mengarahkan tongkat dan membuat tubuh penyihir itu berputar-putar. Penyihir itu terus berputar di udara di beberapa saat sambil berteriak-teriak. Akhirnya, dia pingsan dan jatuh ke tanah. Citraleka lalu menyulap sebuah sangkar di sekeliling penyihir itu dan memenjarakannya. Mereka bertiga kemudian berlari menuju gua dan melepaskan raja dan ratu bersama dengan tahanan lainnya. Sebagian besar dari mereka adalah tentara. Penyihir iblis mondar-mandir di dalam sangkar. Pangeran dan Citraleka saling memandang dengan penuh kasih dan tidak bisa berpaling.
Tapi Citra masih terus saja merasa cemburu. Raja dan Ratu Peri memberi restu kepada pasangan muda itu. Pesan moral dari cerita ini, kita tidak boleh iri kepada siapapun atau berharap mereka celaka. Kita harus selalu melakukan perbuatan baik. Putri Duyung yang serakah. Tepat di tengah lautan paling dalam, terbentang sebuah istana indah yang dihuni para putri duyung. Di antara para putri duyung ini, ada 2 orang putri duyung yang bernama Angelina dan Monica. Angelina, putri duyung cantik, jujur, dan sangat berbakti. Sebaliknya, Monica memiliki sifat-sifat yang tamak, iri, dan dengki. Angelina disayangi dan dihormati oleh seluruh putri duyung yang ada di sana. Dan Monica pun iri dengan ketenarannya itu. Ratu Putri Duyung telah memberi Angelina beberapa perhiasan yang mempesona, kostum warna-warni, beserta dandanan. Ketika Monica melihat ini, dia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Angelina, aku sangat menyukai pakaian dan perhiasan ini. Biarkan aku yang pegang. Kamu sudah punya banyak pakaian dan perhiasan bagus. Oke, kamu boleh memilikinya. Kamu sangat baik. Suatu hari, Angelina dan Monica sedang berenang di dekat permukaan laut. Mereka melihat badai sedang terjadi di laut. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah kapal terperangkap di tengah-tengah mata badai. Para penumpang mengenakan jaket pelampung dan melompat dari kapal untuk menyelamatkan nyawa mereka. Terlihat seorang pemuda tampan berdiri di geladak mengamati yang lain. Namun dia tidak memiliki jaket pelampung untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Setelah beberapa menit, kapal mulai tenggelam. Dia langsung melompat ke dalam air. Angelina memperhatikan ini dari kejauhan. Dia bergegas dan berenang maju ke depan untuk menyelamatkan pemuda itu. Aku datang. Dalam sekejap mata, dia sudah mencapai pemuda itu. Dia menyelamatkan dan menarik pemuda itu ke pantai. Dia menyadarkannya dan mengeluarkan seluruh air dari perutnya. Pemuda itu siuman dan membuka matanya. Kamu baik-baik saja? Iya, semua berkat kamu. Aku merasa baik-baik saja. Kamu telah membantuku dengan menyelamatkan nyawaku. Bagaimana aku bisa membalasmu? Tidak ada yang harus dibalas. Ini sudah menjadi tugasku. Ya, aku ingin menanyakan satu hal kepadamu. Kenapa kamu mempertaruhkan nyawamu seperti itu? Kalau mau, kamu bisa memilih untuk mencari jaket pelampung dan menyelamatkan dirimu. Iya, ceritakan kenapa kamu melakukan itu. Aku tidak ingin membahayakan nyawa orang lain. Penumpang lain memiliki keluarga yang menunggu mereka. Aku seorang yatim piatu. Tidak akan ada yang menangisiku. Setelah mendengar ini, mata Angelina berkaca-kaca. Dia terus-menerus menatap lelaki tampan itu. Lelaki itu terus menatap Angelina juga. Monica cemburu karena mereka begitu saling tertarik. Bayangkan kalau kami tidak di sini hari ini untuk menyelamatkan kamu. Ayo Angelina, kita harus kembali. Angelina bergeming. Dia pun memperkenalkan dirinya dan Monica ke pemuda itu. Aku Angelina dan ini Monica. Kami hidup di bawah laut. Siapa namamu? Namaku Harsfardan. Aku tinggal cuma 1,5 kilometer dari garis pantai ini. Kalau begitu kita bakal terus bertemu. Harsfardan menatapnya dan tersenyum. Dia balas tersenyum. Monica mendidih di dalam. Setelah itu, kedua putri duyung itu pun mengucapkan selamat tinggal kepada Harsfardan dan pulang ke rumah mereka di kedalaman. Harsfardan terus mengawasi Angelina sampai dia semakin menjauh dan menjauh. Keesokan harinya, Monica yang tamak dan iri hati mencoba membingungkan Angelina dengan ucapan manisnya. Angelina, aku sadar sepertinya kamu sangat menyukai Harsfardan. Aku ingin membantumu soal itu. Ini yang akan aku lakukan. Aku akan menemuinya dan membuatnya mengungkapkan perasaan. Kamu baik sekali. Silakan dan temui dia. Monica pun berangkat ke pantai menemui pemuda itu. Harsfardan sedang duduk di dekat pantai. Matanya merindukan kembalinya Angelina si putri duyung. Dia terkejut melihat Monica hadir di sana.
Harsvardan, bagaimana kabarmu? Aku baik, apa kabar? Di mana Angelina? Aku minta Angelina untuk ikut denganku, tetapi dia menolak. Kenapa menolak? Ini masalahnya. Sebenarnya Angelina mencintai orang lain. Akan lebih baik kalau kamu menghapus dia dari pikiranmu. Harsvardan sedih. Dia tidak menanggapi omongan Monica. Tapi dalam hati, dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Jangan berkecil hati, kamu masih muda dan tampan dengan pemikiran yang begitu mulia. Gadis manapun pasti jatuh cinta kepadamu. Kamu lelaki yang baik. Harsvardan pun patah hati. Dia berdiri dan mulai berjalan pergi. Pesona Monica tidak manjur padanya. Monica pun kembali ke istana. Monica, cepat katakan padaku, apa kamu bertemu Harsvardan? Ya, aku memang bertemu dia. Apa yang dia katakan? Apa katanya? Dia bertanya tentang aku? Bagaimana aku mengatakannya dengan halus? Dia tidak mencintaimu. Dia jatuh cinta dengan orang lain. Lebih baik kamu menghapus dia dari pikiranmu. Setelah mendengar ini, Angelina merasa kebingungan. Dia tidak bisa mempercayai omongan Monica sama sekali. Matanya dipenuhi air mata dan dia bergegas keluar dari istana. Beberapa hari berlalu, Harsvardan dan Angelina sama-sama merasa sedih dan kehilangan. Keinginan Monica untuk menjadikan Harsvardan miliknya semakin bertambah setiap hari. Harsvardan masih duduk di tepi pantai, berharap Angelina akan datang suatu hari nanti. Dia ingin mendengar kebenaran darinya secara langsung. Suatu hari ketika Harsvardan sedang duduk di tepi pantai dan tengah tenggelam dalam pikirannya, Monica mendekatinya, diikuti pula oleh si Angelina. Ketika melihat Angelina, ada percikan kembali di mata pemuda itu. Wajahnya berseri-seri dengan cinta lagi. Harsvardan, bagaimana kabarmu? Anehnya masih hidup, masih menunggu hatiku sembuh. Bisa aku bertanya sesuatu padamu? Tanya saja. Siapa gadis beruntung yang mampu mencuri hatimu itu? Kamu. Tapi kamu... Angelina memegang tangan Harsvardan. Wajah Monica mengungkapkan kekecewaannya. Rencananya telah gagal. Harsvardan juga menyadari fakta ini. Hari-hari Angelina dan Harsvardan bermekaran dengan cinta dan kegembiraan ketika mereka bersatu untuk selamanya. Monica kecewa dengan dirinya sendiri. Sifatnya yang tamak dan egois telah membuatnya kalah. Pesan moral dalam cerita, keserakahan selalu membawa kerugian besar. Mencoba mencuri milik orang lain adalah sebuah dosa. Peri petir dan air. Ribuan tahun yang lalu, ada masa ketika tidak ada manusia di bumi. Permukaan bumi tandus dan penuh dengan retakan. Dari langit, pemandangan di bumi tampak begitu mengerikan. Peri dan Dewi bergidik melihatnya dan mengira itu sama buruknya dengan neraka. Pada suatu hari yang cerah, sekelompok peri melihat ke bawah, ke bumi dan berdiskusi. Peri merah dan peri hijau sedang berbicara di antara mereka sendiri. Ih, betapa anehnya tempat di bumi ini. Apakah mungkin bisa ditinggali? Kamu benar, tidak ada jiwa yang ingin tinggal di sana. Tidak ada hijau, kusam, dan tidak berwarna, tidak ada hiburan, tidak ada satupun yang mau tinggal di sana. Setelah mendengar itu, ibu peri mendekati mereka dan berkata, kalian seharusnya tidak berkata begitu. Kalau itu yang dipikirkan semua orang, kehidupan tidak akan pernah dimulai di bumi. Tapi ibu, siapa yang mau tinggal di tempat yang kelihatan aneh dan kusam seperti itu? Harus ada yang pergi ke sana dan memulai siklus kehidupan. Bahkan mungkin harus salah satu dari kita. Para peri kembali melakukan kegiatan mereka sendiri. Peri petir dan peri air sedang sibuk bermain game berdua sendirian. Biarpun ibu peri meminta mereka berhenti bermain berkali-kali, mereka terus melakukannya. Peri petir, kalian berdua cukup dewasa untuk memahami bahwa kalian perlu membantu tugas saudara perempuan yang lain. Peri air, lebih baik kamu ikuti ini. Bagaimanapun Ratu Peri mengawasi kamu. Mengapa kita harus bekerja kalau sudah banyak orang yang melakukannya? Peri petir benar. Sekarang ibu silakan pergi dan biarkan kami bermain.
Ratu Peri lewat dan kebetulan mendengar percakapan ini. Dia marah dan memarahi Ibu Peri. Inilah hasil dari melayani dan memanjakan mereka. Lihat betapa angkuh mereka. Maafkan mereka, Ratu Peri. Mereka akan membaik seiring bertambahnya usia. Mereka masih muda dan sangat suka bermain. Ibu benar, ini memang usia kami untuk bermain. Ratu Peri, ayolah bergabunglah dengan kami bermain bersama, pasti seru. Lebih baik kamu urus putrimu. Kedekatan mereka ini mungkin tidak akan menyelamatkan mereka sangat lama. Iya ratuku, ini tidak akan terjadi lagi. Ratu Peri pergi kesal dan kesal. Kalian lihat betapa kesalnya dia. Aku memang menghargai kedekatan persaudaraan kalian berdua. Tetapi kalian harus sadar, kalian tumbuh dewasa dan kalian juga memiliki tanggung jawab sama seperti orang lain. Oh ibu kambuh lagi. Ayo kak, ayo kita cari tempat yang jauh. Kalau tidak, ibu tidak akan pernah berhenti berkhotbah. Setelah mengatakan ini, kedua peri menghilang dari sana. Ibu peri yang bersedih hatinya kembali ke istananya. Beberapa hari kemudian, iblis pun menyerang kerajaan surga. Dia menginjak-injak semua petak bunga sambil berjalan ke depan. Betapa menyenangkan menghancurkan bunga-bunga ini. Aku yakin aku akan puas sampai 2 kali lipat menghancurkan para peri di sini. Mendengar keributan itu, semua peri keluar dari istana mereka. Iblis yang sangat besar, mengapa dia ada di sini, Ibu? Aku merasa sangat takut. Jangan khawatir anak-anak, kita bisa mengalahkannya dengan menggunakan kekuatan tongkat ajaib kita. Tapi ibu, dia sangat besar. Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Aku sangat takut. Tidak ada yang bisa mengatasi rasa takut anak-anak, kita harus berani dan melawannya. Iblis mendengar hal ini dan dia pun tertawa. Kamu dan peri kecilmu tidak akan bisa mengalahkan aku. Lebih baik kalian meninggalkan surga untuk selamanya. Aku akan memerintah tempat ini sekarang. Kamu bodoh, kamu lupa tidak ada satu makhluk yang bisa merebut rumah kami dari kami. Ayo, lawan kami kalau bisa. Pertempuran pun dimulai antara sang iblis dan para peri. Setelah beberapa saat, lelah melawan iblis, para peri melemah dan mulai pingsan. Apa yang terjadi peri kecil? Itu yang terbaik yang bisa dilakukan kekuatan magismu? Kami tidak akan pernah membiarkan kamu menang. Ini rumah kami dan akan selalu menjadi rumah kami. Mendengar teriakan perang, Ratu Peri bersama peri lainnya segera bergegas keluar dari istananya. Pertarungan sekarang dimenangkan berkat kekuatan magis Ratu Peri yang luar biasa. Ketika Ratu Peri tahu bahwa peri petir dan peri air tidak hadir untuk membantu dalam pertempuran, dia menjadi sangat marah besar. Sekarang, apakah kalian paham? Terlepas dari seringnya peringatanku, keduanya gagal. Sekarang mereka tak akan selamat dari kutukanku. Tolong jangan lakukan itu. Aku mohon padamu, Ratu Peri. Mereka akan menanggung akibat dari perbuatan mereka. Ini keputusanku dan kata-kataku final. Saat itu peri petir dan peri air tertawa dan tidak menyadari apa yang telah terjadi. Ketika melihat sekeliling, mereka terkejut. Apa yang terjadi di sini, Ibu? Apa ada badai? Kenapa Ibu diam saja? Katakan padaku apa yang terjadi. Kalian akan segera merasakan badai. Kalian berdua akan dihukum karena kesalahan kalian. Tapi kami tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa dihukum? Mendengar ini, Ibu Peri mulai menangis. Tidak, tolong maafkan mereka, Ratu Peri. Nanti mereka akan berperilaku lebih dewasa. Mereka pasti akan dihukum. Dan inilah hukuman mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, kedua saudara perempuan ini dipisahkan. Selamanya peri air akan hidup di bumi. Peri petir akan tinggal di sini di surga. Tapi dalam pengasingan, jauh dari peri lainnya. Mendengar ini, semua peri mulai terisak. Maafkan kami tidak akan pernah mengulangi kesalahan kami. Kutukanku tidak bisa ditarik lagi. Ini hukuman agar kalian menderita. Sejak hari itu, peri air mulai hidup dan mengalir di bumi. Sementara peri petir tinggal di surga, merasakan kesepian dan juga sunyi. Setelah dipisahkan, kedua kakak beradik ini selalu menangis. Suatu hari, peri petir memberitahu ibu peri. Ibu, aku sangat merindukan kakakku hari ini. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di bumi yang mengerikan itu? Semua peri, termasuk ibu peri, memohon dengan sangat dan berkali-kali kepada Ratu Peri. Ratu Peri, kita juga seorang ibu.
Tolong pahami kesedihan ibu peri yang lain. Maafkan kedua peri itu, aku mohon. Ratu Peri, mohon berbelas kasih, maafkan mereka, kita semua merindukannya. Aku telah berbuat salah. Dalam kemarahanku, aku menghardik kemudahan dan kepolosan mereka. Sayangnya aku tidak bisa mengambil kembali, tapi aku bisa mengurangi kadarnya. Bagaimana? Setiap kali peri petir sangat merindukan saudara perempuannya, dia akan diizinkan turun ke bumi dan menjadi satu dengan peri air. Cinta kedua saudara ini begitu menyentuh dan juga emosional. Awan pun akan menitikkan air mata pada mereka. Terima kasih. Kami selamanya berterima kasih padamu untuk itu. Dan begitulah seterusnya. Siklus air yang menyambar petir dan menjadi satu dengannya dimulai hari itu. Awan meneteskan air mata terpesona cinta dua saudara ini, maka bumi pun tidak lagi tandus. Dilimpahi dengan hijau dan makhluk hidup akhirnya menyebutnya rumah yang indah. Kehidupan penjara Alexa. Dahulu kala, Raja dan Ratu Inggris memiliki seorang putra bernama Kevin. Mereka ingin pangeran menikahi seorang putri dan mulai mengajukan permintaannya. Tapi takdir memiliki sesuatu yang lain untuknya. Suatu hari, Raja dan Ratu memutuskan untuk berbicara dengan Kevin. Kenapa kamu tidak menyetujui salah satu putri yang kami sarankan? Kamu terus menolak tanpa memberi alasan. Ibu, aku tidak akan mengatakan ya sampai aku merasa seseorang tepat untukku. Iya, kenapa tidak? Terus bertahan sampai aku mati. Kamu akan menemukan putri yang tepat setelah aku mati. Kamu tahu itu tidak benar, Ayah. Aku cuma belum bertemu orang yang tepat. Kalau aku menemukannya, aku pasti akan menikah. Suatu hari, Pangeran Kevin dan pengawalnya melewati desa terdekat dalam perjalanan ke ekspedisi berburu. Dia kebetulan memperhatikan seorang gadis malang bernama Alexa bersama orang tuanya. Alexa menggendong orang tuanya yang sakit dalam dua keranjang yang ditopang oleh tongkat di pundaknya. Dia membawa mereka ke tabib desa. Kevin mengamatinya sebentar. Keesokan harinya dalam ruangan kerajaan, seorang menteri masuk. Menteri, tolong cari tahu lebih banyak tentang gadis ini. Aku putuskan akan menikahinya. Hidup raja dan ratu dan pangeran kita tercinta. Kami sudah mengetahui tentang gadis itu. Nama gadis itu Alexa, dan dia satu-satunya anak dari orang tua miskin. Orang tua sama sekali tidak merawatnya dengan baik. Pangeran melihat ketika Alexa membawa orang tuanya ke tabib setempat. Terima kasih atas informasinya, Menteri. Ibu, Ayah, aku ingin menikahi Alexa dan bukan orang lain. Apakah kamu sadar, Pangeran Kevin? Dia tidak akan pernah bisa mengimbangimu. Kamu seorang pangeran dan dia cuma orang miskin. Ayah, kalau aku benar-benar menikah, itu cuma untuk dia. Tolong kalian berhenti saling berdebat. Dia adalah putra dan pewaris kita satu-satunya. Biarkan dia memenuhi keinginannya. Keesokan harinya, Ratu dan Pangeran Kevin tiba di rumah Alexa dengan membawa lamaran pernikahan. Mereka sampaikan lamarannya kepada keluarga. Orang tua Alexa terkejut dan enggan karena perbedaan kelas yang sangat besar di antara mereka. Tetapi akhirnya mereka pun terpaksa setuju juga. Kalau aku setuju dengan pernikahan ini, siapa yang akan menjaga orang tuaku setelah aku pergi? Alexa, tolong jangan khawatir. Akan jadi tanggung jawabku untuk menjaga kesejahteraan mereka. Mereka tidak akan pernah mengalami penderitaan apapun bahkan setelah kita menikah. Sang ratu melipat tangannya dan bertanya kepada orang tua Alexa, "Apa berarti kalian mau menerima lamaran kami?" Orang tua Alexa juga melipat tangan dan menundukkan kepala. "Kami tidak bisa meminta yang lebih baik. Putri kami sangat beruntung. Semuanya akan terjadi seperti yang kalian inginkan." Akhirnya Pangeran Kevin dan Alexa pun mengadakan pernikahan kerajaan. Bidan kerajaan adalah salah satu tamu. Saat melihat Alexa, dia membuat ramalan. "Hidup raja dan ratu." Hatiku hancur akan mengatakan ini, tapi aku harus. Alexa akan menjadi penyebab di balik kematian Pangeran Kevin. Mendengar ini, ratu mulai terisak dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Tolong tarik kata-kata yang tak menyenangkan itu kembali. Tolong bilang ini tidak benar." Kamu tidak melihat betapa tepatnya pilihan sang pangeran. Dia telah mengundang kematiannya ke istana. Aku tidak percaya semua omong kosong ini. Ibu, aku telah bersumpah pada Alexa sampai maut memisahkan kami. Tolong jangan sembrono pangeranku. Ramalanku tidak pernah gagal dan selalu menjadi kenyataan. Tolong hati-hati. Setelah perdebatan panjang yang melelahkan, Kevin setuju untuk menahan Alexa di sebuah pondok yang terletak di sudut pekarangan kerajaan. Dia percaya dengan cara ini dia selalu bisa mengawasinya.
Lalu suatu hari, tolong, selamatkan aku dari ular ini. Kevin mendengar tangisannya dan bergegas keluar istana untuk menyelamatkannya. Ya Tuhanku, apakah aku begitu terikat dengan janjiku hingga aku tidak bisa melindungi istriku sendiri dari bahaya? Alexa menatap ular itu dan gemetar ketakutan. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu dengan cara apapun juga. Aku cuma butuh sedikit ruang di pondokmu ini. Percayalah, aku tidak akan menyakiti kamu. Baiklah, kalau itu masalahnya kamu bisa tinggal di sini. Lagi pula aku sudah tinggal sendiri cukup lama. Alexa dan ular mulai hidup bersama secara harmonis. Alexa merawat ular itu setiap hari dan memberinya makan. Suatu hari pada kesempatan festival ular, Alexa berdoa kepada ular itu, meminta suaminya panjang umur dan sehat kembali. Alexa, kamu sangat naif. Kamu berdoa untuk suami yang bahkan tidak peduli sama sekali kepadamu. Tidak, itu tidak benar sama sekali. Kalau tidak peduli, dia tidak akan menjaga aku begitu dekat dengannya. Tolong berkati aku agar aku selalu memiliki dia sebagai suamiku. Hari-hari berlalu, hingga suatu hari terjadi wabah penyakit di kerajaan tersebut. Seluruh penduduk kerajaan terserang penyakit, termasuk raja, ratu, dan juga pangeran Kevin. Syukurlah Alexa selamat dan tidak tertular penyakit itu. Ketika dia mengetahui tentang mereka yang terbaring di tempat tidur, dia dipenuhi dengan kesedihan. Tuan ular, aku harus pergi ke istana untuk merawat keluargaku. Wahai Alexa, apakah kamu lupa tentang janji itu? Aku masih ingat janji itu, tapi aku tidak bisa melupakan di mana tugasku berada. Dan saat ini mereka membutuhkan aku. Tidak ada pelayan untuk merawat mereka di istana. Aku percaya kepada Tuhan. Alexa pergi ke istana dan mulai merawat raja, ratu, beserta dengan Kevin, hingga mereka sehat kembali. Mereka pun pulih. Raja dan ratu menyesal atas perilaku masa lalu mereka. Mereka pun berembuk. Kita telah berbuat dosa dengan tidak mengakui sifat tanpa pamrihnya yang sebenarnya. Baik raja maupun ratu menyadari kebodohan mereka. Mereka pun meminta maaf kepada Alexa. Maafkan kami, nak. Kami dibutakan oleh cinta kami kepada putra kami. Tidak, ibu. Yang lalu biarlah berlalu. Kalian tidak perlu meminta maaf. Ular itu mendekati mereka dan di hadapan mereka, ia tumbuh berkali-kali lipat. Semua orang melihatnya dengan ketakutan. Ular itu pun berbicara. Nah, apa kamu melihatnya? Lihat tanggapannya terhadap kamu yang merendahkannya. Kalau bukan karena dia, tidak ada dari kalian yang akan lolos dari kematian. Masih ada waktu untuk membuka lembaran baru. Setelah berkata demikian, ular itu pun menghilang. Jadi apa moral dari cerita ini? Bahwa nasib bisa dibalik oleh perbuatan baik yang kita lakukan. Ikatan yang tak putus. Pada suatu masa, sebuah keluarga kecil tinggal di lereng bukit di Zurich, Swiss. Anggota keluarga mereka terdiri dari Alvin, istrinya Maria, putrinya yang cantik Teresa, dan putranya yang sangat disayangi Peter. Kedua anak ini, Teresa dan Peter, diberkahi dengan penampilan yang menawan. Mereka memiliki rambut keriting yang lembut, mata lebar bercahaya, serta wajah yang menyenangkan. Orang-orang sering berhenti dan menatap wajah mereka. Kakak, ada tikus di kakimu. Ya ampun, kau mengerjaiku lagi. Kau tidak bosan menggangguku? Kakak, aku kan cuma bercanda aja. Kau benar-benar membuatku takut. Kau kan tahu aku sangat takut tikus, betul kan? Kakak, tikus-tikus kecil itu sangat lucu. Bisa-bisanya kau takut pada mereka. Sekarang, dengar. Aku akan pergi memetik stroberi. Apa kau mau? Tidak, aku tidak mau. Kau selalu saja menggangguku. Lebih baik aku pergi bersama Papa. Peter berjalan pergi, diikuti oleh saudarinya. Oh, kakakku, sekarang kau malah mengikutiku. Teresa kemudian berjalan di depan. Dasar bodoh, aku tidak sedang mengikutimu. Aku yang berjalan duluan di depan. Sekarang kau mengikutiku. Itu kalau kau ingin mendapatkan stroberi yang paling manis. Baiklah, Kak.
Kakak beradik itu melanjutkan perjalanan dan berbelok menuju ke hutan. Hei kakak, kau mau membawaku kemana sekarang ini? Lucu sekali, kau kan yang berjalan di depan. Gimana sih? Aduh, kau sudah membawa kita ke tempat apa ini? Semua pohon di sini kelihatan kering. Lihat saja tanahnya, semua tandus dan pecah-pecah. Atau kita sudah memasuki dunia lain, mana tidak ada angin dan mataharinya sangat terik sekali. Kelelawar merangkak di tanah dan katak melompat-lompat. Kita pasti tersesat, Kak. Dan siapa tahu kita malah terjebak di tempat yang salah. Mana aku merasa haus sekali. Lihat di sebelah sana, aku lihat ada sebuah rumah. Sepertinya pintunya terbuka. Halo, kami berdua tersesat. Kami juga merasa sangat haus sekali. Bisa tolong beri kami sedikit air? Kemudian seseorang menutup pintu tersebut. Kakak, aku tidak tahan lagi. Aku sangat haus. Tolonglah aku. Teresa mengetuk pintu itu 3 kali. Tidak ada yang menjawab. Kedua anak itu putus asa. Peter kemudian duduk di atas tanah. Demi Tuhan, tolong bukakanlah pintunya. Aku tidak bisa melihat adikku menderita seperti ini. Pintu terbuka dan seorang wanita berjalan keluar. Siapa kalian berdua? Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Ini tempat yang sangat terpencil. Ibu, kami kakak beradik dan kami berdua tersesat. Adikku sangat kehausan, Bu. Tolonglah kami, Bu. Berilah kami air. Wanita itu mengambil air dan memberikannya kepada Peter. Nampaknya Peter sangat kehausan. Dia langsung menghabiskan air itu dalam sekali teguk. Kakak, maafkan aku. Aku sangat egois sekali. Aku meminum air itu semua. Di sini sangat panas sekali. Kau juga pasti haus. Terdengar suara seorang laki-laki dari dalam rumah. Susi, biarkan anak-anak itu masuk. Berikan juga air kepada gadis itu. John, kita hanya punya sedikit air. Kita perlu memberi mereka minum. Anak-anak, mari duduklah di sini. Aku akan membawakan kalian air minum dan makanan. Peter, ayolah minum lagi. Tidak kakak, kau saja yang minum. Hilangkan rasa hausmu. Kau selalu mendahulukan aku. Sekali-kali pikirkan juga dirimu kakak. Ayo ambil gelas ini. Sekarang kakak giliran minum. Kedua anak itu makan dan minum. Dan setelah itu mereka tertarik untuk mengenal sepasang suami istri yang tinggal di rumah itu. Mendekatlah kemari anak-anak. Letakkan gelas itu di atas telapak tanganku. Maaf, tapi kami berdua buta. Aku dan suamiku. Dia bernama John dan aku Suzy. Tetapi matamu kelihatan normal. Coba lihat. Aku tidak pernah menyangka kalau ternyata... Mata kami memang tampak normal, tetapi tidak dengan penglihatan kami. Kami memang tidak terlahir buta. Apa yang terjadi? Sampai kalian semua kehilangan penglihatan seperti ini. Jika kalian benar-benar ingin tahu apa yang terjadi, maka dengarkanlah. Beberapa tahun yang lalu kami tidak memiliki anak. Kami berdua sangat kecewa karena hal itu. Pada suatu hari, ketika kami berada di hutan, kami menemukan rusa betina yang terluka. Rusa itu berteriak memanggil kami dalam kesakitannya, tapi kami tidak merasa kasihan. Aku berkata, kami tidak dapat membantumu. Kami sedang terburu-buru karena kami sedang ada urusan penting. Lalu aku bilang, jangan memanggil kami lagi. Kami abaikan rusa itu, lalu ia memohon jika kami tidak membantunya, binatang buas akan membunuh dan memangsanya. Seekor serigala mendekati rusa betina itu untuk memakannya. Namun kami tetap mengabaikan rusa betina itu. Seolah-olah kami ini tidak memiliki belas kasihan, kebaikan, ataupun kepedulian di hati kami. Tiba-tiba rusa itu berubah menjadi peri yang cantik sekali. Dia marah dan mengutuk kami. Seperti apa kutukannya? Bisa tolong ceritakan pada kami? Peri itu berkata bahwa kami telah melakukan dosa dengan mengabaikan permintaannya.
Dia tidak punya pilihan selain menghukum kami, karena kami tidak memiliki rasa belas kasihan atau kebaikan di hati kami. Karena kami tidak memiliki anak, dia mengutuki kami bahwa pada saat anak kami lahir, kami akan menjadi buta. Dan benar saja, begitu anak sulung kami lahir, kami pun menjadi buta. Dan peri itu berkata, kami akan memiliki 2 anak, tetapi mereka akan diambil dari kami. Ya Tuhan, apa kalian tidak memohon agar peri itu membebaskan kalian dari kutukan seperti itu? Tentu saja, Nak. Kami memohon dan memohon. Aku menerima kesalahanku yang kulakukan tanpa sadar. Aku meminta kepadanya bagaimana cara agar kami terbebas dari kutukan ini. Lalu peri itu berkata, Lalu apa yang dia katakan? dia berkata anak-anak kami akan kembali ke rumah, yaitu setelah 12 tahun. Jika hati kami dipenuhi kebaikan, empati, dan kasih sayang, penglihatan kami akan pulih. Lingkungan kami akan kembali indah. Dengan begitu, kami akan dapat melihat dan mengenali anak-anak kami. Begitu John menyelesaikan ceritanya, matanya bisa melihat kembali. Begitupun dengan Susi, dia dapat melihat semuanya dengan jelas. Ya Tuhan, aku bisa melihat semuanya lagi. Penglihatanku sudah pulih. Ya Tuhan, Maha besar Engkau Tuhan. Aku dapat melihat dengan baik. Anak-anakku, kemarilah. Aku ingin memeluk kalian. Kedua anak itu berlari dan memeluk ayah dan ibu mereka. Sekeliling mereka pun bermekaran seperti saat musim semi. Pohon hijau bergoyang di tengah sejuknya angin. Bunga-bunga bermekaran dan udara terasa segar alami. Kedua anak itu lalu memperkenalkan orang tua kandung mereka, John dan Susie, kepada orang tua angkat mereka, Alvin dan Maria. Sekarang kita diberkahi dengan cinta dari 2 ayah dan 2 ibu. Sungguh sebuah keluarga yang lengkap. Tuhan telah memberiku segala kebahagiaan. Sekarang aku menyadari bahwa cinta, kebaikan, dan kepedulian dapat benar-benar mengubah hidup seseorang dan membuat mereka kaya. Ratu yang tak sabaran. Pada suatu ketika, di sebuah kerajaan yang jauh, Raja Robert hidup bersama istrinya tersayang Ratu Maria. Robert dicintai oleh seluruh kerajaan karena baik hati, tetapi istrinya sangat dibenci karena ia sangat tidak sabaran. Kau terlalu lama mengepang rambutku. Maafkan aku yang mulia, tapi gaya rambut ini sangat sulit dilakukan. Berani sekali kau bicara padaku seperti itu. Cepat tinggalkan istana ini. Oh Maria, kenapa kau begitu? Dia sudah berusaha. Ia tidak cukup cepat. Kau harus sabar sayang. Dalam waktu sesaat, ketidaksabaran ratu akan menghancurkan kedamaian dan raja yang malang dengan segera akan mencoba memperbaiki masalah yang ia timbulkan. Ini Maria, aku punya sesuatu yang sangat kau suka. Bunga lili, kesukaanku, berikan padaku sekarang. Raja Robert bertanya-tanya bagaimana cara membuat istrinya mengerti untuk bersabar. Suatu hari, raja sedang berada di halaman istana memikirkan Maria. Aku tidak mengerti. Dulu dia sangat baik dan ramah sebelum menikah denganku. Lalu Raja Robert menyadari ada sesuatu yang mengambang di sungai. Apa itu? Seorang bayi? Dari mana datangnya? Oh, malang sekali. Ayo kita bawa ke rumah. Astaga, di mana Robert? Sudah lama ia tidak terlihat. Maria, lihat, aku temukan seorang bayi mengapung di sungai. Seorang bayi? Tapi bagaimana dia bisa ada di sana? Lihat, ada sebuah catatan. Kepada siapa saja yang menemukan bayiku, tolong rawat ia dengan baik. Raja dan ratu merasa bingung, namun menerima tanggung jawab dan pemberian bayi yang berharga. Raja sangat menyukai bayi itu dan memutuskan untuk membawanya ke istana. Kau akan diberi nama Diana. Diana adalah anak yang hangat dan penyayang. Dan setelah beberapa tahun, ia tumbuh menjadi gadis yang cantik. Ada sebuah mahkota ajaib istimewa yang tersimpan di istana, tapi tidak pernah bersinar selama beberapa tahun. Suatu hari, Diana pergi berkeliling ke seluruh istana. Menyusuri banyak ruangan, ia mendatangi menara terlarang.
Wow, tempat ini tinggi sekali. Oh, pintu besar apa ini? Ia mendekati dan mendorong pintu yang misterius. Oh, ini berat sekali. Mengapa ada sebuah mahkota di sini? Saat ia berjalan mendekat, mahkota tiba-tiba mulai bersinar. Sebaiknya aku beritahu ayah dan ibu tentang ini. Diana, ayah sudah bilang agar menjauh dari sana. Tapi ada sebuah mahkota di sana dan mahkotanya bersinar. Bersinar? Bersinar? Oh, kalau begitu ayah ikut senang untukmu. Aku tidak mengerti. Akan ayah jelaskan jika kau sudah dewasa. Sementara raja merasa senang, ratu merasa marah akan mahkota itu. Malam itu, ia pergi menyelinap keluar istana dan pergi menemui seorang penyihir yang ia kenal. Jangan khawatir, yang harus kau lakukan adalah memasangkan cincin ini pada jari suamimu. Sihir di dalamnya akan membuatnya membenci Diana. Maria mengangguk, lalu segera meninggalkan tempat itu. Esoknya, ia memasangkan cincin itu di jari sang raja. Keesokan harinya, saat mereka terbangun, Ayah, ibu, aku membuat kue untuk kalian. Raja Robert melirik pada Diana, lalu meringis. Sihirnya mulai bekerja. Diana, Oh, maafkan aku. Aku hanya ingin kau mencicipi kue yang kupanggang. ini terlalu asin. Apa? Tidak, ini rasanya manis bagiku. Sihir yang ada pada cincin membuat rasa manis pada kue menjadi terasa tidak enak bagi raja. Dan itu berlanjut melukai persahabatan mereka. Pada suatu hari yang sepi, Diana pergi mengunjungi ruangan di mana terdapat mahkota legenda di dalamnya. Ini mahkota yang sangat cantik. Seperti apa ya kalau aku memakainya? Aku hanya bisa dipakai oleh orang-orang yang pantas. Siapa kau? Aku adalah mahkota legendaris. Tanyakan apa saja yang ingin kau tahu. Oh, ya, baik. Ada satu hal yang ingin ku tahu. Mengapa orang tuaku bersikap sangat aneh akhir-akhir ini? Mahkota itu mengatakan semuanya pada Diana tentang cincin sihir. Jadi ayahku tidak membenciku. Itu hanya mantra. Tapi ibuku... Tidak, bukan ibumu yang menginginkan mahkota, tapi sang penyihir. Ibumu wanita yang tidak sabar, tapi dia masih wanita yang sangat baik. Mahkota mengatakan pada Diana bahwa penyihir ingin menguasai kerajaan lewat kekuatannya. Tapi itu terlalu berbahaya baginya. Maka ia mencoba mengendalikannya lewat Maria. Tapi bagaimana cara kita mematahkan mantra dari ibu? Ratu harus mematahkannya sendiri dengan belajar bersabar. Diana mendapat sebuah ide. Ibuku sangat menyukai bunga lili. Mungkin jika ia belajar cara menanamnya dan sabar merawatnya, mantranya akan patah. Tapi bagaimana cara mendapatkannya? Tanyakan padaku dan kau akan mendapatkannya lewat sihirku. Dengan menggunakan sihir mahkota, Diana membuat sebuah taman bunga lili berwarna pink yang cantik. Tapi tak lama kemudian, Ratu meminta tukang kebun untuk merawatnya. Oh tidak, seharusnya bukan itu yang terjadi. Lalu saat Maria sedang mengunjungi kebun, ia merasa sangat marah melihat beberapa bunganya layu. Ia berteriak pada tukang kebun, "Kalau kau tak bisa merawat bunga lili, aku yang akan melakukannya." Diana merasa sangat senang karena Ratu sekarang setiap hari terlihat bekerja di kebun. Maria senang melihat bunga-bunga lili itu terlihat sangat kuat, sehingga ia tidak marah lagi. Bersabar merawat bunga-bunga, mengubahnya menjadi sabar terhadap orang lain juga. Diana menyadari perubahan pada Maria. Dan suatu hari ia mengatakan padanya, "Ibu, apakah bunga-bunganya belum mekar?" "Belum, tapi aku merasa senang selama mereka sehat. Mereka akan mekar pada waktunya." Lalu Ratu jatuh pingsan. Mantranya patah. Dan saat Ratu terbangun, ia dalam kondisi baik-baik saja. Hal pertama yang ia lakukan adalah melepaskan cincin dari jari suaminya. Raja pun ingat apa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Kenapa aku bersikap seperti itu pada Dianaku tersayang? Aku punya sesuatu untuk ibu. Diana mengangkat mahkota
dan meletakkannya di kepala sang ratu. Lalu mahkota bersinar. Sepertinya kalian berdua layak memakai mahkota itu. Aku rasa Diana yang harus memakai mahkota ini. Ia sangat pantas, karena kesabarannya telah menyelamatkan kita semua. Dan lalu kerajaan menjadi tempat yang penuh kegembiraan lagi. Raja sangat senang melihat hal ini. Diana terus bersikap baik seperti sebelumnya. Ia mengajarkan semua orang bahwa kesabaran itu baik dan bisa berubah jika kau belajar untuk menghargai orang lain dan biarkan mereka mekar pada waktunya. Selesai. Pangeran Kecil Pemberani dan Temannya. Kisah ini dimulai di kerajaan Virosnagar. Raja dan Ratu Virosnagar memutuskan untuk pergi naik kereta, meninggalkan putra mereka yang baru berusia 12 tahun Anggat Kumar kembali ke istana. Tiba-tiba, kudanya terpeleset dan raja serta ratu jatuh dari kereta, dan sayangnya mereka meninggal dunia. Pangeran muda Anggat sekarang harus memikul tanggung jawab memerintah kerajaan sendiri. Tapi ada satu menteri yang tidak senang dengan situasi ini. Sekarang raja dan ratu tidak ada lagi. Sang pangeran dibebani oleh tanggung jawab yang sangat besar ini. Tahta Pangeran Anggat tak lain hanyalah samaran belaka. Aku benar-benar akan jadi orang yang menjalankan tanggung jawab. Aku bisa memungut pajak berat pada warga dan mendapatkan keuntungan sendiri. Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan para menteri lainnya. Maka Pangeran Anggat dinobatkan sebagai penguasa kerajaan dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh wakil masyarakat. Warga senang dengan keputusan ini. Hidup Raja Anggat! Hidup Raja Anggat! Dengar Kepala Keamanan, kumpulkan semua anggota pengadilan lainnya. Baik Perdana Menteri, Anda minta kami datang? Iya benar, Raja Anggat terlalu muda untuk mengambil keputusan penting sendiri. Keputusan apapun yang aku ambil sekarang akan dianggap penting dan final. Itu juga dilarang ada tentangan dari siapapun. Kalau kalian protes, aku punya wewenang menghukum mati kalian. Para menteri lainnya tidak punya pilihan selain menganggukkan kepala dan menyatakan setuju. Sekarang Perdana Menteri memanggil pengasuh dan pembantu Raja Anggat. Ya, Perdana Menteri, apa perintah Anda? Dengar, kamu harus merawat Raja Anggat baik-baik. Pastikan bahwa dia tidak akan pernah kekurangan apapun. Pastikan dia menghadiri sesi pengadilan sejarang mungkin. Pengasuh dulu merawat Raja Anggat dengan baik. Dia memiliki seorang putra berusia 15 tahun bernama Vijay yang akan menemaninya selalu. Vijay adalah teman bermain yang baik untuk Raja Anggat. Putranya Vijay sangat cerdas dan sama-sama perhatian untuk urusan kebutuhan Raja Anggat. Bagaimana kamu bisa begitu ahli bermain anggar? Apa kamu diajari oleh profesional? Tidak, Rajaku. Aku belum diajari siapapun. Aku telah belajar sendiri dari mengamati para penjaga. Kamu mau mengajari aku juga? Ya, kenapa tidak? Aku akan mengajari Anda semuanya. Perlahan dan sabar, Vijay mengajari Raja Anggat semua yang dia tahu. Persahabatan mereka semakin kuat seiring berjalannya waktu. Namun sebaliknya Perdana Menteri dengan kedok perintah Raja Anggat membuat pengumuman. Dengar semua. Wahai warga kerajaan, Raja Anggat telah memerintahkan kalian untuk membayar pajak tahun ini di muka. Bagaimana Raja Anggat bisa meluluskan perintah seperti itu? Kerajaan kita telah diguncang kekeringan selama 2 tahun terakhir. Tidak ada perdagangan sama sekali. Bagaimana kami membayarnya? Aku cuma menyampaikan apa yang menjadi perintah Raja Anggat. Mereka yang tidak sanggup memenuhinya akan dikenakan hukuman mati. Rakyat mulai saling mendiskusikan masalah ini. Mantan raja kita dulu sangat pengertian dan baik hati. Setelah kematiannya dan penobatan Raja Anggat, kesengsaraan kita berlipat ganda dengan cepat. Iya, tapi bagaimana ini bisa berhasil? Kita perlu mendiskusikan ini bersama Raja Anggat langsung. Sementara itu di istana, Raja Anggat dan Vijay sibuk dengan aktivitas olahraga mereka. Vijay beristirahat dan menuju gedung pengadilan kerajaan. Dia melihat Perdana Menteri memukul warga dengan tongkat. Dia tak sengaja mendengar Perdana Menteri bicara. Kalian pikir kalian bisa datang ke sini bertemu Raja Anggat dan membongkar rencanaku? Apa kalian tidak sadar bahwa dia adalah raja untuk pertunjukan semata? Aku akan menjadi penguasa sebenarnya dari kerajaan ini, cuma aku. Lalu Perdana Menteri memberikan perintah. Bawa dia pergi dan kunci dia.
Vijay sengaja mendengar semua dan dia pergi menceritakan semuanya kepada ibunya. Ibu, apa ibu tahu apa yang terjadi di sini? Perdana Menteri berbuat tidak adil atas nama Raja Anggat. Iya anakku, ibu sudah tahu hal ini. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita memberitahu Raja Anggat tentang ini dan Perdana Menteri pun tahu, kita berdua akan dihukum mati. Tapi Bu, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku akan beritahu Raja Anggat semuanya karena aku teman baiknya. Vijay dan Raja Anggat sedang bermain di dalam istana. Vijay mendorong Raja Anggat dan dia jatuh ke tanah. Raja Anggat berbicara kepada Vijay. Vijay sahabatku, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu mendorongku? Lihat sekarang cedera. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu lebih tua dariku, namun kamu mendorongku. Lihat aku jadi cedera. Ini ketidakadilan bukan? Vijay, apa maksudmu mengatakan ketidakadilan tengah terjadi pada rakyat kita? Kemudian Vijay pun menjelaskan semua kezoliman yang menimpa para warga kerajaan. Lalu Vijay mengatakan, Raja Anggat, mari kita berdua menyamar dan keluar pada malam hari untuk memahami perasaan masyarakat. Kamu benar sekali, Vijay. Ayo kita lakukan itu malam ini. Raja Anggat dan Vijay keluar dan berbaur dengan warga. Sekelompok orang sedang berbicara. Bagaimana kita bisa pergi menemui Raja Anggat? Seluruh kabinet menterinya korup. Apalagi kalau kita ingin bertemu seorang menteri, bahkan penjaga pun minta uang. Dari mana kita mendapatkan begitu banyak uang? Raja Anggat dan Vijay mulai berbicara dengan sekelompok warga. Aku Raja Anggat, tolong beritahu aku masalah kalian. Aku datang ke sini dengan menyamar hanya demi memahami masalah kalian. Semua orang berbicara dengan Raja Anggat tentang masalah masing-masing. Raja Anggat terkejut setelah mendengar keterus-terangan tersebut. Dia meyakinkan warga bahwa segala sesuatunya akan membaik mulai sekarang. Dan bahwa dia sendiri yang akan bertanggung jawab. Keesokan harinya, Raja Anggat muncul di istana. Perdana Menteri, tolong kumpulkan semua penjaga. Baik Rajaku. Yang mulia, apa perintah Anda? Raja Anggat memberikan perintah kepada penjaga lainnya. Penjaga, hancurkan penjaga yang korup ini sampai kulitnya terlepas dari tulangnya. Jangan Rajaku, tolong jangan sakiti kami. Kami tidak salah. Kamu larang masyarakat bertemu denganku. Tidak cuma itu, kamu mengambil uang dari mereka, kamu menerima suap. Tidak Raja, kami diperintahkan oleh Perdana Menteri melakukan itu. Kalau tidak, kami dihukum mati. Tidak Raja Anggat. Saya tidak melakukan itu. Mereka berbohong. Wahai penjaga, tangkap menteri korup yang satu ini dan pukuli dia sampai dia meringkuk kesakitan. Raja Anggat membuat pengumuman kepada masyarakat. Semua orang dibebaskan dari membayar pajak sampai musim hujan tiba. Vijay memberitahunya, kita perlu memastikan kabinet kita terdiri dari menteri-menteri yang jujur. Kita perlu mulai ke negara-negara tetangga untuk membangun hubungan yang baik. Dengan begitu kita bisa terhindar dari perang dan konflik. Maka Raja Anggat dan Vijay pun berangkat ke negara-negara tetangga bersama tim menteri yang jujur. Mereka mengulurkan tangan persahabatan kepada para penguasa di sana. Kerajaan diperintah dengan efisien dan transparan. Masyarakat akhirnya bisa menjalani kehidupan yang damai dan bahagia. Putri Penyesalan. Dahulu kala, pada suatu hari yang penuh badai, di istana Maharaja dari Maharashtra, seorang putri kecil bernama Garima lahir. Untuk mengekspresikan kebahagiaan mereka, Raja dan Ratu membagikan emas permata kepada orang-orang di kerajaan mereka. Waktu berlalu dan Garima pun berusia 6 tahun. Suatu hari dia mengajukan permintaan aneh ke ibunya. Ibu bawakan aku bulan bintang. Oh Garima, apa kamu kehilangan akal? Bagaimana mungkin bisa memetik bintang dari langit? Raja keluar dari kamarnya saat itu. Hahaha, jangan resah sayangku. Kamu ingin bintang-bintang? Ayah akan mengirim menteri mengambilnya untuk kamu. Atas perintah raja, menteri pergi dan mengambil beberapa bintang kertas. Setelah menerimanya, Putri Garima sangat senang. Oh, terima kasih ayah. Ayah yang terbaik, tak pernah mengecewakan aku. Rajaku, perlakuanmu telah memanjakannya. Tuhan tahu bagaimana dia akan berubah nanti. Hahaha, bukan itu masalahnya, Ratuku. Semakin dia tumbuh, dia akan menjadi semakin dewasa. Akhirnya, tibalah ketika sang putri berusia 16 tahun, namun tidak ada perubahan nyata dalam sikap atau kebiasaannya. Ia terus menyerang para pelayan dan menghina mereka semua, memperlakukannya tidak manusiawi. Suatu hari, seorang pelayan datang ke kamar Garima dengan semangkuk kir. Hidup sang putri, Ratu mengirimkan kir ini untukmu. Dia minta kamu mengonsumsinya saat masih hangat. Baik, taruh dan tinggalkan, aku makan nanti.
Maafkan saya, tapi Ratu memintamu memakannya sekarang. Garima tersinggung dan melemparkan kir langsung ke wajah pelayan itu. Siapa kamu memerintahku begitu? Keluar dari sini. Mendengar keributan yang keras, Raja dan Ratu memasuki kamar Garima dan memahami skenarionya. Perilaku apa ini Garima? Apakah ini caramu memperlakukan pembantu? Tepat sekali, Ibu. Dia pembantu, tidak bisa bicara dengan aku dengan suara tinggi. Dengarkan aku, putriku, tenang. Pelayan ini sekarang akan ditunjukkan jalan ke pintu. Bravo Rajaku, ini bagus untuk mengajarnya benar dan salah. Kalau ayah di mana-mana selalu mentolerir sikap tercela putrinya, maka masa depan kaum perempuan tidak memiliki harapan lagi. Oh, ayolah Ibu, berhentilah berkhotbah. Bantu aku singkirkan pelayan ini dari pandanganku. Setelah pertengkaran ini, Garima keluar dari istana dengan keretanya untuk menghilangkan stres. Ada gemuruh di langit dan dalam beberapa menit, guntur dan kilat menimbulkan badai besar. Kerajaan terjebak dalam banjir dan sungai mulai banjir. Seluruh kerajaan digempur oleh badai ini. Kerajaan kita sedang dalam kondisi buruk karena badai yang terjadi. Aku sangat berharap Garima aman sekarang. Menurutku dia pasti terjebak di luar sana. Aku menjadi sangat khawatir. Menteri, cepat pergi dan cari putriku secepatnya. Iya, Rajaku. Pasukan, siap-siap. Kita harus pergi mencari putri. Saat badai mereda, menteri berangkat bersama tentara untuk mengejar putri Garima. Meski sudah cari selama 2 hari, sang putri tidak bisa ditemukan. Tidak berhasil dalam misi mereka, mereka pun kembali ke istana. Kamu kembali, menteri. Di mana putriku Garima? Apa dia masih kesal dengan kita? Maafkan aku, Ratuku. Kami tidak berhasil melacak sang putri. Apa maksudmu? Kamu tak bisa menyelesaikan tugas sederhana? Kamu tak pantas menjadi menteriku. Saya akan terima hukuman apapun. Tetapi faktanya adalah sang putri tidak dapat ditemukan dimanapun. Kira-kira apakah dia masih hidup juga? Sudah banyak orang yang meninggal karena banjir yang terjadi ini. Wajah mereka tidak bisa dikenali karena tubuh mereka yang telah membengkak. Setelah mendengar ini, Ratu pingsan dan jatuh. Raja mulai menangis bukan main. Putri Garima tersapu banjir dan sungai pun membawanya ke desa tempat tinggal mantan pembantunya. Orang yang sama yang dia hina dengan sangat buruk. Mengapa orang banyak berkumpul di dekat tepi sungai? Coba aku ke sana melihatnya. Ketika melihat Putri Garima, pelayan itu seketika langsung mengenalinya. Putri, ini aku pelayanmu, buka matamu Putri. Apakah kamu mengenalinya? Iya, ini Putri Garima kita. Sepertinya dia tersapu banjir dan tak sengaja mendarat di sini. Tapi kenapa dia tidak bicara? Sepertinya dia pingsan. Setelah air dikeluarkan dari tubuhnya, dia pasti sadar. Bawa dia ke rumahmu. Itu pasti. Tolong bantu aku membawanya ke rumahku. Penduduk desa membantu memindahkan sang putri ke rumah sang pembantu. Pembantu pergi memanggil tabib setempat. Tabib, tolong cepat ikut aku. Tuan putri terbaring tak sadarkan diri di rumahku. Tolong sembuhkan dia apapun yang terjadi. Baik anakku, aku ikut kamu. Biar aku ambil obat-obatanku dulu. Si tabib menemani pembantu ke rumahnya dan mengeluarkan air dari tubuh sang putri. Dia juga membuat sang putri meminum ekstrak tumbuhan. Jangan khawatir. Dia pasti sadar kembali tak lama lagi. Sementara menunggu, bisa aku minta secangkir teh? Aku akan pergi setelah itu. Iya, tentu tabib. Pelayan itu memberikan secangkir teh kepada sang tabib. Boleh aku berkata sesuatu? Silakan tabib. Kamu memiliki peluang emas di sini. Kamu bisa meminta uang sebanyak yang kamu inginkan kepada orang tuanya si raja dan ratu. Karena kamu telah menyelamatkan putri kesayangan mereka. Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Penggigit tangan yang memberimu makan, aku tidak akan tega berbuat itu. Nah, kalau sudah selesai silakan pergi. Sang putri sadar dan mendengar percakapan itu. Dia termakan oleh penyesalan. Oh Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Aku telah melakukan dosa dengan merendahkan gadis yang begitu jujur dan tulus. Pembantu itu berbalik dan mendapati sang putri sedang berdiri. Hidup Tuan Putri, saya sangat senang melihat Anda telah pulih sekarang. Mohon maafkan aku berperilaku sangat kasar kepadamu, aku merendahkanmu, kamu telah menyelamatkan aku takkan bisa membalas kebaikanmu. Saya cuma melakukan tugas, Raja dan Ratu selalu baik kepadaku. Tak usah Tuan Putri khawatir, Anda harus makan, minum obat dan istirahat dulu. Tuan Putri sangat butuh istirahat. Pembantu itu memasak dan menawarkan berbagai makanan ke Garima.
Makanan yang enak, sama seperti masakan koki kerajaan kami. Setelah makan dan minum obat, Putri Garima melanjutkan beristirahat. Ya Tuhan, aku sangat lapar. Sepertinya aku harus puas dengan makanan sisa. Keesokan harinya, tetangga pembantu itu mengunjungi rumahnya. Aku melihatmu di toko perhiasan kemarin. Kamu beli perhiasan kan? Bagaimana aku mampu membeli perhiasan? Setelah dipecat dari istana kerajaan, aku bahkan tak mampu makan 2 kali sehari. Mungkin mataku yang keliru. Tidak juga, aku memang pergi ke toko perhiasan, tetapi tidak untuk membeli perhiasan. Aku ke sana menjual anting-antingku. Tapi kebutuhan apa yang membuat kamu menjualnya? Sebenarnya aku butuh uang untuk membeli makanan buat sang putri. Dia tidak terbiasa dengan makanan membosankan seperti kita. Aku putuskan untuk menawarinya berbagai hidangan. Oh, jadi begitu. Putri Garima juga tak sengaja ikut mendengar percakapan ini. Sementara itu, Raja dan Ratu tiba di rumah sang pembantu didampingi si tabib. Kamu telah mengundang kematianmu sendiri dengan menculik putri kami. Di mana kamu? Tunjukkan wajahmu. Si pembantu dan Tuan Putri akhirnya keluar setelah mendengar suara Raja. Ayah di sini. Kami sangat gembira melihat kamu hidup. Terima kasih Tuhan, pelayan itu tidak menyakitimu dengan cara apapun. Ratuku, mana mungkin saya tega menyakiti putri kita sendiri. Diam kamu. Kalau tabib tidak memberi kami berita ini dengan imbalan, kami tidak akan tahu keberadaan anak tunggal kami ini. Tenang ayah, tabib ini serakah. Ayah tak perlu memujinya. Biarpun dia mengiminginya, pelayan yang jujur ini tidak goyah. Tidak cuma itu, dia jual perhiasannya sendiri untuk menyediakan makananku. Benarkah itu anakku? Iya, itu benar. Satu-satunya yang bersalah adalah si tabib ini. Hari ini aku benar-benar menyesal telah dilahirkan sebagai seorang putri. Harusnya aku lahir di gubuk. Disinilah nilai-nilai moral sebenarnya ada di antara orang miskin, bukan di istana. Maafkan aku, anakku. Kamilah yang sebenarnya salah. Prajurit, tangkap tabib ini dan jebloskan dia ke penjara bawah tanah. Aku minta belas kasih-Mu, Rajaku. Aku dibutakan oleh keserakahan. Mohon ampuni aku. Maka sang tabib pun ditangkap. Ayah, ibu, pembantu tidak akan lagi tinggal di gubuk ini. Dia akan tinggal di istana bersama kita. Terserah maumu, putriku. Kami akan mengungkapkan pertobatan kami juga. Mereka berempat hidup bahagia di istana untuk waktu yang lama. Si kodok dan si belalang. Suatu ketika, 2 sahabat hidup dalam hutan hujan Amazon. Nama mereka si belalang dan si kodok. Mereka bersahabat baik, tapi mereka tak pernah mengundang ke rumah masing-masing dengan alasan apapun. Suatu hari, mereka duduk di tepi danau. Si belalang dan si kodok berbaring telentang, bersisian, menatap langit. Hari yang indah. Ya, benar. Apa kau sering kemari? Sesekali. Aku lebih sering ada dalam sumur. Ya, aku tidak suka sumur. Terlalu gelap. Datanglah sesekali untuk mengunjungiku. Aku punya ide. Datanglah ke sumur untuk makan malam. Istriku akan menyiapkan masakan istimewa. Aku akan menyalakan lilin. Kumohon katakan ya. Ya tentu, mengapa tidak? Baik, aku harus pergi mempersiapkan semuanya. Sampai nanti. Setelah si kodok pergi, si belalang terus menatap langit biru, memikirkan akan pakai apa malam nanti. Malam itu, si belalang tiba di sumur. Ada lilin menyala. Si kodok duduk di meja dan istrinya menyambut si belalang. Silakan masuk, Pak Belalang. Rumah yang bagus, Bu Kodok. Terima kasih, sayang, temanmu datang. Suruhlah dia masuk. Silakan duduk di meja makan. Makan malam siap. Si belalang dan istri si kodok telah duduk di meja makan. Aku senang kau datang. Rumahmu bagus dan tidak terlalu gelap seperti dugaanku. Oh, tidak. Biar aku nyalakan lilin. Wah, kau baik sekali. Terutama karena aku tidak suka di tempat gelap. Aku sudah cuci kaki depanku. Kau lakukanlah yang sama. Ada baskom air di sana.
Oh, baik. Si belalang mencuci kaki depannya dan membuat suara nyaring. Sobat, tidak bisakah kau tidak bersuara? Si belalang duduk di meja dan berusaha makan tanpa menggesek kaki depannya. Tapi itu mustahil. Kau menggesek lagi. Diamlah. Aku tidak bisa makan dengan berisik begitu. Maafkan aku, sobat. Sayang, sikapmu kasar. Si belalang jadi marah. Aku tidak bisa makan. Lagi pula, aku tidak lapar. Oh, tapi... Maaf ya, Pak Belalang. Oh, tidak apa-apa, Bu Kodok. Begini saja, datanglah ke rumahku besok untuk makan malam. Aku akan senang. Maafkan aku, tapi aku punya acara lain besok malam. Acara lain apa? Ingat kan, aku berjanji untuk menjaga kecebong-kecebong adikku besok malam. Oh, iya. Aku lupa itu. Aku akan datang sendirian saja. Si belalang berdiri dan melambai pamit. Jangan terlambat. Tentu tidak. Si belalang pergi dan si kodok meneruskan makan malamnya. Keesokan harinya, saat makan malam, si kodok melompat ke rumah si belalang. Oh, aku merasa tidak enak. Kemarin malam aku kasar pada temanku. Aku salah memperlakukannya seperti itu. Begitu aku tiba di sana, aku akan minta maaf. Si kodok tiba di rumah si belalang. Wah, kau tepat waktu. Halo, sobat. Aku datang lebih awal karena aku ingin bilang. Si belalang menyela si kodok. Jangan bicara lagi. Mari masuk, ikutlah makan malam. Tapi aku ingin mengatakan sesuatu. Si belalang menyela si kodok lagi. Makan malam bakal dingin. Aku sudah mencuci kaki depanku. Ada baskom air di sana, jadi kau bisa mencuci kakimu juga. Oh, bagus. Aku sudah lapar. Si kodok melompat ke baskom air dan cuci kaki. Lalu, ia melompat kembali ke meja. Ups, kau harus cuci kaki lagi. Kenapa? Aku salah apa? Karena melompat di tanah membuat kakimu kotor lagi. Si kodok melompat kembali ke baskom. Ia mencuci kakinya lagi. Lalu, melompat kembali ke meja. Kelihatannya lezat. Berhenti. Apa lagi? Tolong jangan ambil makanan dengan kaki kotor. Ayo, cucilah lagi. Kodok jadi marah. Kau tidak mau aku makan bersamamu. Kau tahu persis aku harus menggunakan semua kakiku untuk melompat. Aku tidak bisa kalau itu jadi tidak kotor saat melompat dari baskom ke meja. Kau yang mulai kemarin malam. Kau tahu aku tidak bisa menggosok kaki depanku tanpa bersuara. Ya. Tapi karena itulah aku datang lebih awal untuk bilang aku minta maaf. Si kodok pergi ke arah pintu. Kau mau kemana? Aku mau pulang. Kembalilah. Maafkan aku. Apa kau ingin jadi temanku? Tentu saja. Kembalilah. Mari kita makan malam bersama. Kita berdua mendapat pelajaran. Kau harus menerimaku apa adanya, dan aku akan menerimamu apa adanya. Si kodok duduk di meja, dan mereka berdua mulai makan. Ini makanan terbaik yang pernah kucicipi sejak lama. Dan ada lagi di dapur. Tamat. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar. Putri yang bercahaya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang sakit karena sihir jahat. Menurut mantra itu, hanya satu hal yang bisa menyelamatkannya, yaitu tanah dari liang kelinci yang telah berusia setidaknya 10 tahun. Bisa kita tebak bahwa mantra ini amat susah untuk dipatahkan. Aku akan ke ujung dunia untuk menemukannya. Pangeran menuju ke hutan untuk mencari liang kelinci. Dia telah lama berkuda namun tidak melihat seekor kelinci pun. Hingga tiba-tiba ada seekor kelinci yang melintas di depannya. Kelinci itu memasuki sebuah gua diikuti oleh sang pangeran. Dan ternyata gua itu milik seorang raksasa jahat.
Siapa yang datang ke sini? Rupanya ada pangeran. Beraninya kau memasuki guaku. Aku perlu tanah dari liang kelinci. Tolong izinkan aku mendapatkannya. Nyawa ayahku bergantung pada itu. Setelah itu aku akan pergi. Apa kau pikir aku bisa ditipu? Kau tidak boleh kemana-mana. Raksasa pun memasukkan pangeran ke dalam kerangkeng. Lepaskan aku! Tolong lepaskan aku! Selama 2 hari, pangeran terjebak dalam kerangkeng. Dia coba untuk keluar, namun tidak bisa. Dia amat khawatir akan ayahnya. Pada malam kedua, kerangkeng itu tiba-tiba terbuka. Pangeran melihat cahaya yang aneh, dan dia melihat seorang gadis. Itu adalah gadis paling bercahaya dari seluruh dunia. Akulah kelinci yang tempo hari kau ikuti. Raksasa telah menyihirku sehingga aku menjadi kelinci setiap siang dan kembali menjadi putri saat malam hari. Cepat, raksasa sedang keluar. Larilah sebelum dia kembali dan ambillah tanah ini dari liang kelinci berusia 10 tahun untuk ayahmu. Pergilah sekarang. Bisa kau ulangi lebih pelan lagi? Raksasa sedang pergi. Kau ingin aku lari? Benar? Sebelum dia kembali? Iya. Lalu kau ingin aku membawa tanahmu? Sebaiknya kau lakukan sekarang ya. Apa kau 10 tahun? Iya. Sebagai kelinci usiamu 10 tahun? Iya. Baik, terima kasih. Berikan tanahmu. Ini dia. Tuangkan, sedikit lagi. Oh, dan apa ada yang bisa kulakukan untuk menolongmu? Apa kau ingin tetap jadi kelinci atau... Tidak, aku baik-baik saja. Ya, tentu saja aku perlu pertolongan. Baik, apa yang bisa kulakukan? Larilah dari sini sekarang, dan setelah ayahmu sembuh, pergilah berkelana di dunia. Kau akan temukan cara untuk menolongku. Sekarang pergilah. Itu petunjuk yang tidak jelas. Tapi aku adalah pengelana ulung. Baik, sampai jumpa lagi di suatu tempat nanti. Selamat tinggal. Pangeran pun melakukan hal itu. Ia kembali ke istana dan menyelamatkan ayahnya. Setelah itu, seperti kata sang putri, ia memutuskan untuk berkelana di dunia. Ayah, sekarang ayah sudah sehat kembali. Aku akan menceritakan sesuatu. Ayah tahu tanah yang ayah makan sebagai obat. Aku mendapatkannya dari seekor kelinci. Namun ini bukan kelinci biasa. Kelinci ini sebenarnya adalah putri yang dikutuk menjadi kelinci setiap siang hari. Kita langsung ke intinya saja. Aku harus meninggalkan ayah dan pergi berkelana keliling dunia hingga menemukannya kembali. Itulah yang dia katakan padaku. Namun akan kupikirkan lagi. Aku mencintaimu, ayah. Senang ayah telah sehat kembali. Masih ada tanah di peti es. Anakku, ayah mengerti. Kurang lebih begitu. Terima kasih atas tanahnya. Putri kelinci telah menyelamatkan hidup ayah. Kau harus pergi kemanapun yang diperlukan untuk menolongnya. Ayah paham. Baiklah. Jadi, terima kasih. Lalu, aku juga akan lakukan ini dengan menyamar sebagai rakyat biasa dan melihat keahlian apa yang bisa kupelajari dalam perjalananku. Aku tidak tahu pengelanaan ini akan berlangsung berapa lama. Mungkin aku juga akan mengambil beberapa pendidikan kejuruan. Baiklah, ayah doakan yang terbaik. Semoga berhasil. Maka pangeran pun meninggalkan istana menyamar sebagai remaja biasa. Dia berkelana jauh dan suatu ketika dia bertemu dengan seorang nelayan di sebuah penginapan. Hei, anak muda, aku belum pernah melihatmu di sini. Apakah orang baru? Iya, aku ingin menjadi ahli. Maksudku mempelajari keahlian. Aku ingin belajar keahlianmu. Kalau begitu, ikutlah denganku. Aku perlu bantuan pemuda yang kuat sepertimu. Kau ingin jadi nelayan? Iya. Maka pangeran pun pergi bersama nelayan dan mempelajari keahlian menangkap ikan. Setelah beberapa hari, setelah pekerjaan selesai, nelayan pun berkata, "Jala ini diberikan padaku oleh seorang penyihir. Tidak ada yang bisa lolos dari jala ini. Ambillah sebagai bayaranmu." Terima kasih banyak. Kemudian, pangeran pun melanjutkan perjalanan. Saat dia lapar, dia menangkap ikan. Saat perlu uang, ia menjual ikan. Lalu ia mencapai sebuah kerajaan yang baru. Istananya bersinar dengan ribuan cahaya terang di waktu malam. Dia pun bertanya kepada seseorang yang lewat. "Kawan, aku orang baru di sini.
Tolong ceritakan, kenapa istana ini dihias? Istana ini dihias setiap malam. Sang raja adalah seorang ayah yang sangat bangga dengan kecantikan putri kami. Dan raja menantang pada setiap wanita yang bisa bersinar melebihi putrinya. Kenapa kecantikannya sangat ditekankan? Itu hanya kebanggaan seorang ayah. Oh, baiklah. Pangeran pun menuju ke ruang tahta. Yang mulia, hamba tahu seorang gadis yang bisa bercahaya seperti matahari. Hamba tahu, hamba melihat seorang gadis. Dia cantik dan bercahaya. Dia bagaikan memancarkan sinar mentari. Maafkan hamba tidak berpikir sebelum menghadap. Yang mulia, hamba tahu seorang gadis yang bisa bersinar seterang mentari. Nelayan, ku beri kau waktu seminggu. Bawa gadis itu ke sini. Iya, baik yang mulia. Maka pangeran pun kembali ke hutan dan menemukan jalan ke gua raksasa. Dia kemudian memasuki gua. Mereka bertarung dengan sengit sebelum akhirnya pangeran menangkap raksasa dengan jalannya. Dan si raksasa pun dimasukkan ke penjara. Pangeran lalu menjemput sang putri dan keduanya pun keluar dari gua bersama. Pangeran memberitahu kepada putri mengenai sang raja dan putrinya. Kini setelah aku menyelamatkanmu, kita harus tuntaskan misi ini untuk membantu si putri malang ini. Dia amat jemu mendengar ayahnya terus menyombongkan kecantikannya. Seluruh istananya dihias. Kau harus melihatnya. Bagaimana? Baiklah, aku mengerti. Sepertinya itu ide bagus. Perjalanan. Baiklah, jadi bagaimana kita bisa membuat mantra sihir si raksasa? Kutukan yang membuatmu menjadi kelinci ini supaya hilang selamanya. Kita harus melakukan itu. Tentu saja. Jadi mantranya bisa musnah bila aku berjalan melalui kabut emas. Saat berwujud wanita atau kelinci? Entahlah. Kita coba saja dua-duanya. Berapa lama lagi waktumu? Maka mereka pun menuju ke kerajaan. Mana gadis yang kau bilang lebih cantik daripada putriku ini? Yang mulia, untuk memunculkannya, hamba perlu kabut emas dari ruang harta Baginda. Apa Baginda punya semacam botol penyemprot? Karena sang raja amat ingin melihat sang putri yang bercahaya, maka dia pun bertitah. Berikan dia semangkuk debu emas. Debunya harus ditiupkan melalui pipa ke udara supaya debunya menyebar seperti kabut emas. Ini adalah bagian dari penampilan putri yang tercantik di dunia. Yang mulia, dia membuang waktu kita, juga debu emas Baginda. Bila dia membuang waktu kita, dia akan membayarnya. Maka debu emas pun diisikan ke dalam pipa. Lalu para hulu balang meniupnya sehingga debunya menyebar seperti kabut emas tebal. Kemudian tibalah sang putri. Dia berjalan keluar dari kabut emas. Mantra yang mengutuknya pun sirna. Dan seluruh kerajaan terkagum-kagum dengan kecantikannya. Tuan Putri, kau benar-benar wanita paling bercahaya di dunia. Kau sudah lihat, Ayah? Sekarang berhentilah menyombongkan kecantikanku kepada semua orang. Maafkan ayah, sayangku. Pangeran pun menceritakan semuanya kepada raja. Sang raja pun mengantarkan mereka kembali ke kerajaan sang pangeran, di mana mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Raksasa tidak pernah lagi mengganggu mereka. Namun mereka juga selalu berhati-hati supaya tidak bepergian ke dekat guanya lagi. Selesai.